Selamat malam para pemirsa, kembali lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh, heboh, pesohor yang juga anggota DPR, Krisdayanti, buka-bukaan tentang dana yang diterima oleh anggota DPR yang jumlahnya sangat banyak, yang kalau ditotal bisa triliunan. Rakyat terkejut, inilah pertama kali rakyat tahu betapa besarnya dana yang diterima oleh anggota DPR. Dan apakah dana tersebut memang benar-benar dipergunakan untuk kepentingan rakyat? Inilah Hot Room, buka-bukaan dana reses. Ruwet. Masyarakat nih emang ruwet. Bicara belak-belakan tentang bayaran anggota dewan, sebenarnya gaji besar anggota dewan itu ya wajar. Kan beliau-beliau ini kerjanya berat sekali. Hari-hari syarat dengan meeting dan rapat-rapat demi menghasilkan undang-undang untuk mengatur rakyat. Ya perkara ya perkara rajin hadir di rapat-rapat itu tergantung situasi lah bro. Jangan kalian pikir duduk tengkruk-tengkruk menyusun undang-undang itu mudah. Menelurkan undang-undang 3-4 per tahun itu gak gampang. Itu tandanya bahwa wakil rakyat kerjanya berat. Kalian masih nggak percaya? Menampung suara dan aspirasi rakyat dari berbagai tempat itu juga berat. Perlu dana yang banyak. Makanya ada dana reses namanya bro. Dana reses itu dana untuk rakyat. Beliau-beliau itu datang ke tempat rakyat. Tampung aspirasinya rakyat. Terus dicatat. Perkara realisasinya ya tunggu bro, antri, sabar. Masalah rakyat itu banyak. Jadi jangan protes kalau isi dompetnya wakil rakyat sedikit lebih banyak daripada kalian. Dan rakyat tolong ya, rakyat tolong usahakan pengeluarannya diperketat. Paham? Apakah dana reses yang sangat besar tersebut benar-benar dipakai untuk menampung aspirasi rakyat? Dan bagaimana cara pertanggungjawabannya? Itulah topik yang akan kita bahas malam ini dengan para narasumber yang telah hadir, yaitu Bapak Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Nasdem, Bapak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR dari PDIP, kemudian Bapak Ray Rangkuti, pengamat politik, Direktur Lingkar Madani Indonesia, dan Bapak Lucius Karus, peneliti Formapi, dan Bapak Sujio Tejo, budayawan. Selamat malam semua. Dan sebelum kita membahas topik ini, kita akan melihat dulu pernyataan dari Bapak Lucius Karus dan juga pernyataan dari KD pesohor tentang pendapatan yang dia terima selama ini. Berikut ini. Pertanyaan pertama adalah kepada Bapak Masinton Pasaribu. Apa komentar Bapak atas buka-bukaan dari Krisdayanti? Apakah itu benar data tersebut? Kalau iya, saya akan mundur jadi pengacara dan pindah menjadi anggota DPR. Jadi begini Bang, pertama saya luruskan dulu. Ya. Ya,
Faktanya adalah, pertama gaji dan tunjangan itu sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan Menteri Keuangan. Itu sudah ada gaji pejabat tinggi negara, itu baik presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga tinggi negara lainnya gitu ya, MK, MA, BPK dan lain-lain, termasuk DPR. Itulah yang poin A dan B. Nah, jadi yang kami terima gaji dan tunjangan. Ya. Oke Bang, itu semua standar. Ya. Nah, tunjangan ini tergantung dari indeks yang dihitung oleh Kementerian Keuangan. Ya. Nah, maka kalau di total gaji dan tunjangan, saya persisnya juga nggak detailnya, saya nggak tahu persis berapa rinciannya, tapi kira-kira 60 juta lah. 60 juta untuk Bapak sendiri? Per bulan. Huruf A dan itu B sudah tunjangan sama istri, tunjangan listrik, tunjangan komunikasi, tunjangan beras. Nah itu yang di-cover oleh negara. Itu gaji kurang lebih 60 juta. Gaji 4.200.000. Berapa? Gaji 4.200.000. Jadi gaji anggota DPR itu sama dengan gaji anggota BPK. Okay. Gaji anggota DPR nggak jauh beda, gaji pokoknya sama dengan hakim di Mahkamah Agung, Hakim Agung. Nah jadi gaji dan tunjangan itulah yang otomatis setiap bulan diterima oleh anggota DPR. Ya itu Bapak sendiri berapa itu? Ya lebih kurang 60 juta. 60 juta. Kalau kita total gaji dan tunjangan tadi Bang. Oke, 60 juta. Nah kemudian ya kalau yang namanya bentuk kegiatan itu bukan kategori pendapatan. Oke. Karena itu adalah kegiatan anggota DPR RI yang dibiayai melalui APBN ya untuk serap aspirasi. Jadi tidak ada yang namanya dana reses itu. Nah, kegiatan DPR itu harus kita ajukan. Kita ajukan 20 juta per kegiatan. Kalau ketika diselenggarakan di luar masa sidang itu yang disebut reses. Nah, 20 juta per kegiatan dikali 20, ketemulah angkanya 400 juta tadi. Nah, kemudian ada lagi penerima bentuk kegiatan DPR ketika masa sidang. Itu total 140 juta. 7 kali 20 7 kali kegiatan. Nah, artinya Bang, kegiatan ini harus diajukan oleh anggota dan itu tidak boleh matrikulasi kegiatan ya. Itu tabrakan dengan kegiatan-kegiatan lainnya oleh anggota DPR tersebut. Yang itu jumlahnya. Karena APBN mengatur tidak boleh satu kegiatan anggota itu dibiayai dengan APBN yang sama. Nah maka itu adalah kegiatan. Totalnya berapa itu? Nah kalau dalam kegiatan DPR itu ada dua. Ketika selesai masa persidangan, kegiatan DPR di luar gedung DPR RI itu disebut reses. Itu 20 kali kegiatan 400 juta. Dan itu harus diajukan. Kalau matriksnya kita ternyata tabrakan, ternyata bisa cuman dapat 4 kali kegiatan, berarti 4 kali 20. Jadi kita anggaplah dulu 400 juta, oke? Ya kalau itu semua bisa total full dilakukan. Kalau metriknya tidak tabrakan. Yang kedua yang kunjungan dapil, apa namanya? Itu kunjungan dapil itu kegiatan serap aspirasi dalam masa persidangan. Itu yang 7 kali 20, 140 juta. Itu pun setahun ada 8 kali. Ya, Bro Pak Sahroni. Jadi yang di Krisdayanti ini bukan 450 juta kali 5, bukan? Bukan Bang. Hanya 400 juta. Oke. Mungkin saja yang 50 juta itu biaya akomodasi dan transportasi beliau. Oke. Yang 140 juta itu juga bukan 8 kali setahun, tapi 8 kali 20. 7 kali 20, 140. Cuma 140 setahun. 140 juta dalam setahun itu ada 8 kali. 8 kali. Jadi penerimaan DPR itu adalah gaji dan tunjangan. Lainnya itu adalah kegiatan anggota DPR yang dibiayai oleh APBN dan itu diaudit penggunaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana cara auditnya. Pak Sahroni, gimana komentar Anda? Terutama angka 5 kali 450 juta, 8 kali 140 juta itu salah.
Jadi yang tadi disampaikan Pak Masinton bahwa pendapatan dalam terkait kegiatan untuk anggota DPR itu adalah 400 juta. 400 juta 400 setahun. juta. Tapi masing-masing anggota ada mendapatkan lagi transportasi dan akomodasi. Itu beda-beda. Jadi mungkin 450 juta lah. Ya, yang paling minim adalah Dapil Jakarta. Karena tidak sama dengan dapil-dapil lain yang Benar. di Papua sana. Ya. Nah, kondisinya jangan melihat karena kumulatif angka yang gede, seolah-olah DPR itu mendapatkan uang sebegitu besar. Ya. Tapi bagaimana uang itu dipergunakan anggota DPR untuk disalurkan kepada dapilnya. Macam-macam nih. Ada yang memposisikan atau memberikan aspirasi kepada masyarakat, caranya adalah rata-rata kebanyakan berbagi sembako. Ya. Kalau saya, pelakunya adalah saya menggunakan kegiatan dengan minimal 1.000 orang. Nah, kalau ngomong per pertemuan 20 juta, kalau hasil pertemuan diupayakan untuk dapil 1.000 orang, itu aja udah nggak mungkin. Ya. Tapi saya adalah menggunakan uang ini adalah untuk disalurkan langsung di dapil. Di mana dapilnya? Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Nah, di dapil yang lain itu juga sama. Digunakan dengan konsep untuk ke dapilnya masing-masing. Jadi di daerahnya. kesimpulannya 450 juta itu yang disebutkan dana reses bukan 5 kali 450 juta, tapi maksimum sekali 450 juta setahun. Setahun. Jadi jangan diasumsiin bahwa nilai angka itu adalah nilai pendapatan anggota DPR. Yang kedua yang namanya kunjungan dapil bukan 8 kali 150 juta, tapi 8 kali 20 juta, benar? Benar ya? Betul. Oke, kita break dulu dan akan kembali lagi sesudah istirahat.